Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, Bunda bersyukur banget sore hari ini bisa bersilaturahim di acara Masjid Kampus Universitas Diponegoro untuk berbagi ilmu. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin share ya sebentar. Apakah sudah nampak PPT-nya? Sudah? Sudah nampak, Bu? Sudah. Ya. Temanya luar biasa nih, bagus banget. Menata hati dan pikiran di bulan Ramadan. Dan Bunda pingin bulan Ramadan ini menjadi bulan training kita ya. Jadi ini luar biasa, tapi nanti setelah Ramadan kita juga tetap menata hati dan pikiran. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Sepakat ya semuanya ya? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia sehat, maka sehat pula seluruh tubuh. Dan jika ia sakit, maka seluruh tubuh pun sakit. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, masalahnya kalau Bunda amatin, banyak manusia yang tidak merasa nih, kalau hatinya sakit, sehingga dibiarkan. Nah, di saat hati dibiarkan dalam keadaan sakit, lama-lama hati pun juga akan mati. Padahal hati nurani manusia itu awalnya bersih, suci, seperti cermin yang cemerlang. Ketika manusia berbuat dosa atau maksiat, satu bintik hitam muncul. Dan semakin banyak manusia berbuat dosa, semakin banyak bintik-bintik hitam yang muncul. Makanya di sini hati manusia ini terbagi tiga. Ya, hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Nah ini. Coba Bunda mau tanya, hati kita itu sehat, sakit, atau mati? Gimana? Sehat, sakit, atau mati? Ya, ada yang jawab, silakan. Moderatornya, hatinya sehat atau sakit atau mati? Diusahakan sehat, Bu. Oke. Nah, di saat hati kita sehat ya, itu maka kita itu akan menjadi sosok yang tenang, damai, bahagia. Ya, cirinya hati yang sehat apa? Yang pertama, hati yang punya ketajaman dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini tiga, kita tajam nggak atau masih abu-abu gitu. Atau malah condong ke yang batil, karena biasanya yang batil itu yang enak-enak gitu. Nah, mari kita tanya pada diri kita. Kemudian yang kedua, hati yang punya suasana semangat, senang dalam ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, hati yang senantiasa melahirkan akhlakul karimah. Nah, ini hati yang sehat. Kemudian ciri-ciri hati yang sakit ya.
Biasanya hati yang sakit itu gampang resah, galau, gelisah, cemas gitu. Cirinya hati yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Awas, kalau tadi hati yang sehat itu tajam, kalau hati yang sakit itu bisa membedakan, tapi cenderungnya ke yang batil. Contoh, kita udah ngerti yang namanya ngerumpi, gibah, itu membuat bangkrut. Ya, bangkrut bukan bangkrut ekonomi, tapi bangkrut pahala-pahala kita. Begitu membuka aib, langsung nih pahala kita berpindah ke yang kita gosipin. Kalau enggak, sudah habis nih pahala kita. Dosa yang kita gosipin berpindah ke kita. Jadi membuat bangkrut. Ya, nah ini contoh. Tapi dia seneng gitu. Bahkan acara di televisi yang ratingnya tinggi itu gosip. Naudzubillahimindzalik. Itu dari sutradara, hostnya, yang nonton, kameramennya, semua dosa. Gitu ya. Jadi bisa tahu ini nih bangkrut dosa, tapi ya asik aja. Oke, di bulan Ramadan. Udah tahu yang namanya Ramadan itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi matanya masih melihat film, ya kan? Masih nge-game. Ya Allah. Ya, terus yang ditonton begitu, yang didengarkan di telinganya musik-musik. Lisannya juga masih bohong. Nah, itu. Jadi dia tahu, oh Ramadan itu jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi ya asik gitu. Nah, ini hati yang sakit. Kemudian ciri kedua hati yang sakit, hati yang suka menunda-nunda ibadah, baik yang wajib maupun yang mati. Contoh, udah adzan, nanti nunggu komat, udah komat, nunggu paling telat 1 rakaat. Nah, kayak gitu ya. Ada lagi nih, oh ya Allah, di bulan Syawal itu nanti kita kalau puasa 6 hari, wah Masya Allah nilai pahalanya besar sekali ya. Tapi nanti dulu lagi makan enak-enak, kupat sayur, jadi terus ada panggilan halal bihalal gitu ya, di sini makan enak-enak, aduh eman-eman dong masa puasa nanti-nanti. Nggak taunya sawahnya habis, puasanya masih kurang 6 hari. Nah, ini suka menunda-nunda. Oke. Kemudian ada yang sudah siap nih, haji ada, umroh ada, tapi nanti anakku masih kecil-kecil. Nah, ini suka menunda. Padahal kita nggak ngerti umur itu sampai kapan. Ya, oke. Nah, kemudian yang ketiga, ciri hati yang sakit, hati yang sering kali melahirkan akhlak tercela. Nah, jadi kalau seandainya salam nih, Assalamualaikum, sengak gitu. Kalau ngomong nyelkit gitu. Harusnya tuh kamu ya yang ngasih salam. Aku tuh kan ini lebih tua dan sebagainya gitu ya. Senyumnya juga senyum sinis gitu. Nah, berikutnya adalah hati yang mati. Hati yang mati ini bangga dengan dosa-dosa. Jadi dia asik melakukan dosa-dosa. Ya, puasa Ramadan nggak puasa, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Gitu. Hati yang sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hati yang menjadi beban dalam melakukan ibadah. Jadi kayak berat banget, hidup itu ya dinikmati, bukan untuk ibadah, rekosomen dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya cirinya hati ya yang suka banget nih pokoknya pembenaran gitu ya, pembenaran. Nah, ini suka pembenaran ya. Oke. Nah, berikutnya awas nih, subhat, pola pikir, syahwat. Ini serangan-serangan setan ya. Setan itu tidak bisa memaksa kita, tapi
menghasut dan memprovokasi lewat subuhat dan syahwat. Jadi pola pikir dan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu pola pikir ini sangat tergantung dari apa yang biasa kita lihat, apa yang biasa kita dengar, sehingga kita pun juga akan menjadi rasanya itu nanti ini besar pengaruhnya. Oke, nah, makanya hati-hati ya, ingat mata itu digunakan bukan untuk melihat loh nak. Di Quran dijelaskan ya bahwa mata itu digunakan untuk melihat yang baik-baik. Ya, Quran surat An-Nur ayat 30 ini untuk laki-laki, 31 untuk wanita. Nah ini. Nah, terus kemudian gimana ini? Waduh, sekarang tontonannya seperti itu. Maaf ya, pornografinya seperti itu. Apalagi dengan online seperti ini ya, di saat sekolah ataupun kuliah, ya udah niatnya absen tapi ternyata melihat film drakor, melihat film porno, naudzubillah min dzalik. Padahal ini di bulan Ramadan ini setan itu terus, dan dari hasil penelitian pornografi itu lebih parah daripada narkoba. Nah ini hati-hati, karena apa? Pornografi itu sama stadiumnya kepingin melihat stadium 1, stadium 2, stadium 3. Ya, jadi kepingin terus meningkat. Tapi badannya sehat. Sehingga pelampiasannya ya dengan, maaf ya, bisa dengan alat, onani, kemudian juga, wah sudah ya, melampiaskan dengan pacaran gitu ya. Sekarang pacaran kan mengerikan sekali. Waduh, kayak gitu ya, jelas haram. Tapi ya udah, Ramadan sudah buang jauh-jauh pacar. Ya karena pikirannya, syahwatnya gitu ya. Ya akhirnya jadi lupa diri. Gitu. Ini ada kasus ya dari mahasiswi Bunda. Jadi dia tuh sudah diwanti-wanti sama orang tuanya. Jangan pacaran, dosa, hukumnya haram. Udah, dia udah nggak pacaran. Nah tapi di kos-kosan temennya bilang, ih kamu tuh jomblo, nggak laku ya, nggak ada yang ngapelin. Pacaran tuh asik, kita di traktor, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya tadi pola pikir, nafsu, dia akhirnya diserang gitu ya. Dan dia lemah, jauh dari orang tua, teman-teman satu kosnya juga seperti itu, akhirnya pacaran. Begitu pacaran, ternyata yang cowok itu pengalaman sekali. Naudzubillah min dzalik ya. Suatu saat gitu dia dipegang, di saat wanita dipegang diam, pasti yang cowok itu akan pegang yang lain gitu, dan akhirnya melakukan hubungan suami istri sebelum nikah, zina ya. Nah, di saat mereka zina, ternyata yang laki itu mengambil video. Dan videonya itu dikirim ke si cewek itu. Si cewek itu sampai, kenapa kamu kok bikin video gini? Enggak apa-apa, kalau kamu kangen kan bisa lihat. Aku juga seperti itu. Pekan depannya langsung bilang, aku ketagihan, aku pingin melakukan lagi. Gitu. Enggak mungkin lah, ini dosa, yang cewek gitu. Aku nggak bisa menahan, kalau kamu sampai tidak mau melayani aku, akan kusebar video kita. Nah, ini coba. Oh, serangannya itu luar biasa. Ya, jadi hati-hati, jaga mata. Ya, oke. Nah, di sini bagaimana ini? Bunda akan memberikan tip cara menata hati dan pikiran. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi diri. Ya, jadi maksimalkan potensi diri. Yang pertama kita harus sadar, ruh kita ini juga butuh makan. Makanya ruh apa? Dzikir. Nah, kalau Bunda lihat ya, banyak sekali orang berzikir itu keras-keras gitu ya. Terus kemudian cepat-cepat, yang penting jumlahnya banyak gitu. Sehingga ampang. Padahal harusnya untuk menata hati dan pikiran ini, dzikir kita itu bagaimana bisa mengingat Allah, terhubung dengan Allah, sehingga pelan-pelan di masjid-masjid itu kalau dzikir subhanallah, Allah, keras gitu ya, cepat-cepat. Nah
gimana akan bisa terhubung? Bagaimana akan bisa mengingat Allah? Ya kan? Nah, mari sama-sama kita perbaiki. Ya, apalagi di bulan Ramadan nih. Ya, sholat itu dzikir. Nah, jangan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi bagaimana kita bisa mendirikan sholat. Nah, cara mendirikan sholat yang baik, perbaiki dulu wudunya. Ya, kalau Bunda lihat wudhu banyak yang cepat-cepat sambil ngobrol, sambil gojek-gojekan. Nah, coba ini harus dasarnya pakai ilmu. Kenapa? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim gitu. Nah, kebanyakan orang-orang terlena gitu. Apalagi di saat dia sudah pintar gitu ya, akademisnya lupa deh dengan ilmu agama. Gitu. Jadi habis waktu hanya untuk ilmu akademis saja. Nah, padahal nih, orang yang berpuasa dengan ilmu itu nilainya akan jauh lebih dibandingkan orang yang sekedar ngikut-ngikut. Oh, Ramadan ya puasa, ya udah sekedar puasa, dia nggak ngerti fikih Ramadan, nggak ngerti nih. Makanya ini luar biasa sekali ya, di saat Maskam ada kajian yang rutin ya setiap hari, Masya Allah, itu luar biasa ya. Oke, nah kemudian berikutnya akal ya, akalnya. Akal juga dengan ilmu agama supaya kita itu jangan terlena. Dunia itu hanya singkat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kita ngerti orientasi kita, tujuan kita itu akhirat. Aktivitas kita yang kita lakukan, tujuannya itu adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah ini innamal a'malu binniyat, kita lurus, apapun yang kita lakukan itu ibadah. Untuk akhirat, yakin janji Allah itu pasti. Di saat orientasi kita mencari ridho Allah untuk akhirat, maka dunia ini akan kita dapatkan. Tapi kebanyakan orang itu orientasinya dunia, mumpung masih hidup. Nah, jadi nggak ngerti tujuan hidupnya. Begitu. Coba kita bandingkan ya, dunia dan akhirat ini. Kalau akalnya ini benar gitu ya, dia pasti dalam melangkah itu ada kontrol diri tadi ya. Celupkan ujung jarimu ke laut, angkat air yang menetes di ujung jarimu, itulah dunia. Sedangkan akhirat adalah air laut, semuanya yang begitu luas. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi harus benar nih. Akalnya dengan ilmu agama, bukan dengan sesuatu yang menurut selera, menurut keinginannya. Tapi dasarnya adalah yang sesuai dengan syariat, Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang ketiga adalah jasad. Jasad kita ini harus dilatih dengan membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, ini juga apa yang dilihat, apa yang didengar akan berpengaruh ke apa yang dirasa. Nah, kalau benar nih, ruh, akal, jasad saling berkolaborasi untuk menggapai ridho Allah, maka kita akan tertata hati dan pikiran, sehingga kita akan menjadi sosok hamba Allah, bukan hamba dunia ya, hamba Allah. Bukan hamba uang ya, hamba Allah. Bukan hamba titel ya, hamba Allah. Bukan hamba kedudukan ya, tapi hamba Allah. Di saat kita itu menghambakan pada Allah sebagai Abdullah, maka kita akan menjadi sosok yang merdeka. Kita akan berusaha berkarya untuk bermanfaat
senang beramal soleh, dan insya Allah hidup kita itu akan bahagia. Dan kita akan berusaha juga membahagiakan orang lain. Oke, ini ada di Quran surat 41 ayat 30. Nah, berikutnya. Untuk itu tidak ada kata terlambat. Ayo sama-sama jadikan setiap momentum sebagai perubahan untuk muhasabah diri dan lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu terus berproses. Tidak bisa instan. Makanya Bunda kepingin di Ramadan ini sebagai ajang training yang mentraining Allah selama 30 hari, yang ngawasin malaikat. Gratis lagi. Ya Allah. Harus kita manfaatkan. Tapi masih banyak juga orang-orang di bulan Ramadan yang sibuk banget kerja. Habis waktu untuk nonton sinetron. Ada lagi nih. Ya Allah, Masya Allah ya, Bunda sampai sedih. Kok ya bisa-bisanya mereka itu sampai nggak ngerti bahwa waktu sahar itu adalah 30 hari sebelum subuh ya. Itu adalah waktu yang sangat-sangat diijabahi doanya. Tapi malah asik cekak-cekiki gitu ya, nonton yang nggak manfaat TV kan itu, wah kayak gitu ya. Nah, udah tutup TV. Al-Quran ini syahrul Quran, ini untuk menata hati, menata pikiran, gitu. Sehingga pikiran kita pun juga visioner, terarah, begitu. Ya. Nah kemudian, ini syukur dan sabar itu seperti sayap. Sayap sebelah kanan adalah syukur, sayap sebelah kiri adalah sabar. Jika patah salah satunya, maka jatuhlah kita. Nah, ini kalau kita dihadapkan pada permasalahan hidup, ya udah sabar dan syukur itu kunci, gitu. Jangan sampai kita terus Bun, ya sabar Bun, tapi kan ada batasnya. Di saat sabar itu ada batasnya, namanya itu belum sabar. Nah, begitu. Jadi memang di sini itu butuh kekuatan ya luar biasa. Kalau sebenarnya Ramadan itu kondusif banget kok, ya kan? Coba kita lihat di masjid itu penuh gitu ya, apalagi 10 hari pertamanya. Nanti kalau 10 hari ketiga, nah itu justru malah disitulah sebenarnya Lailatul Qadar, tapi sudah masjidnya itu semakin maju gitu ya, softnya semakin maju, yang penuh mal-mal, jalan sampai macet. Nah ini dia tidak sabar dan syukur dalam menyikapi godaan-godaan Idul Fitri gitu ya. Ya Allah, bukan baju baru, bukan sepatu baru, tapi bagaimana kita punya hati yang baru. Jadi ibadah batinnya itu dibenahin. Oke. Nah, insya Allah kita akan menjadi sosok yang cerdas ukhrawi. Nah, ini ibadahnya benar tadi ya. Ibadah-ibadah jangan kita cuma ngikut-ngikut, tapi bagaimana dengan dasar ilmu. Akhlak kita juga akhlak mulia. Akhlak mulia itu sesuatu yang spontan, tidak dipikir dulu. Jadi contoh seandainya Bunda naik BRT ya, tiba-tiba ada orang tua yang naik begitu. Nah, Bunda di hati Bunda itu pingin nolong, tapi perjalananku kok masih jauh, boyokku nanti gimana ya? Di saat Bunda spontannya itu masih mikir ego Bunda, ya, aku nanti mau nolong sebenarnya, Nek, tapi gimana ya? Itu meskipun di hati, itu berarti Bunda akhlaknya tercela. Jadi masih mikir untuk diri sendiri. Gitu. Tapi kalau seandainya Bunda itu begitu lihat nenek tua, Nek silakan Nek, duduk di tempatku Nek, langsung spontan, itu berarti hati Bunda, akhlak Bunda, akhlak mulia. Ya. Nah sering nih, maaf ya, kita kalau ada tamu, udah tahu
yang namanya memuliakan tamu itu luar biasa. Tapi masih mikir-mikir, aduh gimana ya, kan mahal, mau tak belikan ini, gini. Ya Allah, nah ini namanya dia akhlaknya tercela. Seseorang yang akhlaknya mulia, pasti dia akan sopan, santun, peduli, empati, suka menolong, menjaga lisan. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya untuk cerdas ukhrawi itu tadi kita tuh nggak usah mikir-mikir yang negatif-negatif gitu. Hati kita pun juga akan menuju ke sehat dan kita sadar tadi. Ya Allah, ya. Manusia itu banyak ketika badannya sakit kayak corona seperti ini kan pada heboh, ya. Waduh, oke sih kita persiapan ya, harus cuci tangan, pakai masker, oke, tapi jangan ketakutan berlebihan. Gitu sampai ada masjid yang ditutup. Iya kan? Bunda juga bingung, masjid ditutup, tapi mall buka, bioskop buka. Nah ini gimana? Kita harus berpikir, ya Allah, pada orang masuk masjid kan pasti wudhu. Ya jangan takut. Kita lebih takut pada Allah, jangan takut pada corona. Corona itu ada, tapi jangan ketakutan yang berlebihan. Oh ya, COVID-19 ya ada, tapi kita terus jadi waduh, sampai apa-apa takut, mikir, stres, depresi. Oke, ya. Nah, coba. Demi masa, barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, niscaya dia akan disibukkan dalam keburukan. Nah, di bulan Ramadan ini untuk menata hati dan pikiran kita harus punya target. Ya, harus ada target. Saya pingin khatam berapa kali? Oh, ini syahrul Quran. Gitu. Oh, ibadah batin, sabar, syukur, ikhlas. Utama jaga keimanan. Oke, keimanan itu fluktuatif, naik turun. Tapi yang naiknya yang tinggi, turun dikit langsung ingat lagi. Apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi kita yang menata. Apapun aktivitas kita itu ada dua. Kita akan mengorbankan Allah, memenangkan setan, atau memenangkan Allah, mengorbankan setan. Setiap aktivitas itu ada dua pilihan. Begitu. Jadi seandainya tolong ya, di bulan Ramadan ini jangan banyak buka HP, apalagi HP yang membuat terpecah belah gitu ya. HP yang membuat kita lalai. Meskipun itu masalah politik, masalah udahlah 11 bulan tuh udah untuk dunia. Sekarang 1 bulan kita fokus tadi untuk memperbaiki ibadah-ibadah batin kita. Insya Allah kalau ibadah batin kita baik, maka ibadah dohirnya itu juga akan baik. Para ulama lebih memuliakan nih ibadah batin. Karena apa? Nanti lurus niat. Kalau kita hanya ibadah dohir, pastilah ada sifat sombong, bangga diri gitu. Tahu nggak aku di bulan Ramadan nih, sodakohku, menulis status. Asik ya, aku setelah traweh juga sholat malam loh, 8 rakaat. Ini aku ngajiku sudah juz 30. Ditulis status, asik banget setelah traweh di masjid, aku murojaah dan sebagainya. Ngapain ditulis? Justru itu akan menggugurkan pahala-pahala. Nah, ini makanya ibadah, coba kita tuh berusaha sebanyak-banyaknya menyimpan ibadah-ibadah kita. Yang tahu hanya Allah dan diri kita. Tidak usah di-share, tidak usah dipamer-pamerin. Nanti setan itu akan membuat kita jadi bangga dan sombong. Ada kisah nih, seorang kakek sama nenek ini udah tidak menceritakan amal jariahnya. Ya, ke anak-anaknya juga tidak gitu, udahlah biar kita berdua aja ya sama Allah. Iya betul Pak, udah selamat nih anaknya pada menikah semua, nggak ada yang tahu kalau kakek tadi itu amal jariah ya sama nenek gitu ya, sepasang suami istri. Ketika dia jalan-jalan dengan cucunya, cucu tadi tanya, Kek, masjidnya bagus ya Kek, indah, bersih. Nah, setan menggoda, sudah tua ini. Cuk, tahu nggak Cuk? Masjid itu yang wakaf tanah kakek sama nenekmu loh. Hebat kan kakek nenek?
udah ada bangga, ujub. Berguguranlah pahala. Jadi hati-hati, kita itu harus merasa bahwa amal ibadah kita, amal soleh kita ini belum tentu diterima oleh Allah. Karena Allah itu maha tahu apa yang tersimpan dalam hati kita. Di saat kita itu pingin dipuji orang, ada kebanggaan, ada sombong, maka ibadah itu sia-sia. Amal soleh itu sia-sia. Tidak berbuah pahala, ya malah berbuah dosa. Nah, di sini makanya ayo sama-sama, apalagi di bulan Ramadan, sibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Oke. Nah, kemudian coba bagaimana kita menjadi sosok hamba Allah yang fokus pada perintah Allah. Jadi tadi ya, fokus pada perintah Allah, bukan menurut selera dan keinginannya. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tingkatkan terus, gitu ya. Jadi ada agenda Ramadan, ya ada agenda Ramadan, gitu. Nah, masalahnya begini. Kalau kita lihat banyak nih orang ya yang sudah melaksanakan perintah Allah. Tapi untuk menjauh ini susah banget. Dia udah sholat, traweh, puasa, zakat, haji, umroh. Masih asik dengan riba. Nah ini, yang paling berat itu menjauhi larangan. Masih juga pacaran. Ya. Masih juga berbohong. Nah ini, makanya ajam kita itu apapun yang aku lakukan itu ya berusaha untuk menjauhi larangan. Kalau menjauhi larangan, insya Allah perintah-perintah Allah itu akan lebih mudah. Jadi ternyata jauh lebih berat menjauhi larangan Allah daripada melaksanakan perintahnya. Gitu. Karena banyak orang yang sudah tadi, yang Bunda ceritakan, dia sudah melaksanakan perintah, tapi aduh kok angel yo, larangan yo, gitu. Poso, engko wis yo, nanti pacarannya habis buka ya, sama aja lah. Ya, terus tonton bukunya, bacaannya dan sebagainya. Oke. Nah, ayo sama-sama kita melibatkan Allah sebagai pemilik cinta, energi cinta. Jadi mohon ya Allah, tolong ya Allah, berdoalah dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Insya Allah kita akan bisa kontrol emosi, semangat ibadah, istiqomah, menahan nafsu. Nah, kita harus berusaha nih menghindari sesuatu yang sia-sia. Ya, tadi menjauhi larangan. Ini sulit menjauhi larangan. Ini insya Allah kalau sudah kita bisa istiqomah, ya Allah, kita akan menjadi sosok hamba Allah yang luar biasa. Ya, jadi berusaha ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan ngikut-ngikut. Kalau Bunda lihat sekarang ini kan kebanyakan kita ngikut, nggak mau belajar ilmu, ngikut orang tuaku begini, ya udah aku begini. Padahal belum tentu juga orang tua itu benar, gitu, ya kan? Jadi kita harus banyak belajar, makanya tolabul ilmi itu penting ya, wajib. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini, ayo sama-sama kita berproses agar hidup kita itu berkah dan kita mendapat ampunan Allah. Ingat ya, celakalah orang-orang yang diberi kesempatan usia sampai Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Bukan hanya rugi dona, tapi celaka. Makanya manfaatkan ini Ramadan, anggap ini Ramadan kita terakhir. Sehingga kita bisa optimal. Setiap detik aja selalu mengintai kita. Nah inilah yang akan membuat hati kita tertata dan pikiran kita tertata. Kita harus hijrah dalam kebaikan. Ya. Oke. Terus kita bina, ada pembinaan insan. Ya, nah? Oke. Sama-sama Ibu, Bapak, anak-anakku, adik-adik mahasiswa, perbaiki amal soleh, ibadah batin, dan dohir kita. Banyaklah merenung. Tolong 1 bulan ini benar-benar manfaatkan ya untuk memperbaiki diri,
jangan habis waktu untuk dunia. Ya, jadi prioritaskan ibadah-ibadah batin, ibadah-ibadah dohir. Ya. Nah, Bunda ingin mengajak semuanya, ayo jadilah sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun, dengan cara yang arif dan bijak. Jadi sebab kebaikan, ini moto Bunda ya. Jadilah sebab kebaikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Tapi ingat, menjadi benar itu penting. Jangan merasa benar. Menjadi benar itu penting, tapi jangan merasa benar. Menjadi penting, menjadi orang yang penting itu baik. Tapi menjadi orang baik itu lebih penting. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, yuk sama-sama kita berproses untuk memaksimalkan kemampuan kita, membersihkan jiwa, agar kita itu menjadi orang yang beruntung, bisa mengambil hikmah dan banyak kemudahan. Kita perbaiki kemampuan interaksi kita, habluminallah dan habluminanas, sehingga kita menjadi sosok yang lapang dada, lembut, selalu punya cara yang lebih baik, dan cinta selalu punya kekuatan untuk memberi. Insya Allah kita akan mendapat dukungan dari Allah. Kita akan dimadui, dibuat apa saja yang dilakukan itu disukai orang makhluk bumi gitu. Kalau ngomong itu ya menyejukkan, sehingga orang akan terinspirasi. Kita bisa jadi magnet kebaikan. Kedatangan kita ditunggu, kepergian kita ditangisin gitu. Kemudian diikatkan hatinya dengan makhluk di bumi. Berikutnya yang ketiga adalah kemampuan berkorban, termasuk korban perasaan ya. Nah ini, jadi sudahlah kok ada orang yang maaf ya saya lagi puasa gitu ya. Jadi udah kalau kita ikhlas kita tuh akan mendapat kemuliaan. Cirinya gimana? Di dunia kita diberi fasilitas waktu, suasana, senang, bersemangat dalam amal soleh. Jangan sampai menjadi beban. Kalau beban ada rasa kehilangan, merasa berat fisik, psikisnya, merasa tidak dihargai, tidak diakui, dan sebagainya. Ya, oke. Ya, silakan moderator dibuka tanya jawab dulu. Silakan, monggo. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas pemaparan materinya. Jadi mungkin langsung aja buat teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau cek di kolom komentar. Ya. Ya, masih belum ada. Belum ada. Ya, belum ada Bunda. Oke, udah lanjut. Malu bertanya, sesat di jalan loh. Ya, mumpung ketemu Bunda. Ini bagus banget temanya ya. Jangan, kalau malu bisa ditulis di chat ya, Dek ya. Gitu. Oke. Kalau gitu Bunda lanjutkan. Nah, berikutnya coba untuk menata hati dan pikiran, kita harus bisa menjadi orang yang memanusiakan manusia. Bagaimana kolbu iman kita, perasaan, estetika, akal, logika. Nah, di sini terus sentuhan kolbu, tanamkan iman, ya tadi perasaan, akal, kolbu. Ini nanti dua-duanya kayak gitu tuh terus ya berkolaborasi. Ini akan menghasilkan nilai-nilai, ya nilai-nilai. Oke. Nah. Perbaikin terus ya nak hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia ya. Jadi bagaimana kita itu bisa maaf ya sebentar. Bagaimana kita itu bisa terus berproses memperbaiki ya. Tidak bisa instan itu nak. Jadi butuh proses ya, proses terus-menerus dan sungguh-sungguh. Nah, orientasi kita ridho Allah, itulah yang akan menggiring kita.
yang akan menjadi pembimbing, pembina kita, sehingga langkah-langkah kita itu tidak sia-sia. Ada nilai ibadah. Nah, ayo sama-sama perbanyak muhasabah, evaluasi diri. Perpanjang sujud terakhir pada saat kita sholat sendiri. Ya, jangan pas berjamaah. Kalau berjamaah kita harus ngikut imamnya. Ya, Bunda lihat ada nih lagi berjamaah, dia sebagai makmum gitu ya, sholatnya sujud hampir salam, ini nggak bisa. Kalau jamaah kita tetap ngikut imam gitu ya. Ayo doa pada saat sujud itu luar biasa, tapi doanya jangan pakai bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab ya. Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Di saat kita banyak muhasabah, evaluasi diri, maka kita tidak akan sibuk mencari kesalahan orang. Karena dalam diri kita pun banyak kesalahan. Ingat ya, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kuman di seberang laut tampak. Biasanya orang tuh asik mencari kesalahan orang lain. Sehingga tidak sadar bahwa dirinya banyak kesalahan. Oke. Nah, oke. Nah, di sini Bunda ingin mengajak semuanya untuk bisa terus berbenah diri. Ayo sama-sama, tidak ada kata terlambat, ya. Perbaiki diri terus. Insya Allah ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di surga Ar-Rayyan. Masya Allah. Jangan hanya untuk diri kita. Ya, di saat kita bisa menata hati, menata pikiran, kita itu akan tadi bisa menjadi energi positif untuk lingkungan kita. Ajak juga keluarga, gitu ya. Jadi bukan kita sendiri, bareng-bareng, gitu, berjamaah. Sholat juga jangan sholat sendiri, sayang. Sholat berjamaah. Dengarkan murotal Quran. Jangan lupa malam baca Quran surat Al-Muluk. Ini nanti Kamis malam Jumat atau Jumat. Baca Quran surat Al-Kahfi. Jadi di saat kita itu ngerti ilmu, maka akan banyak yang harus kita lakukan. Iya. Nah, di sini godaan-godaan permasalahan hidup itu memang banyak sekali. Yang perlu digarisbawahi, kalau kita bisa menata hati dan pikiran, maka kita akan menyikapi segala permasalahan hidup, yaitu seizin Allah. Gitu. Hidup itu memang rangkaian dari masalah. Kita tidak bisa berkeluh kesah, marah-marah, kemudian malah menyalahkan Allah. Gitu. Ya emang begitu, orang Rasul aja ujiannya banyak sekali, apalagi kita manusia biasa. Menungso itu menus-menus kokean doso, ya kan? Apalagi kita, kadang kita itu, ya Allah baru dapat ujian sedikit, aduh, mengeluhnya sudah sampai ujung sana, ya, gitu. Nah, kemudian coba kita renungkan di saat contoh ini ya, kita mandi, tapi kok tidak wangi? Ada apa ya? Pasti ada yang salah. Oh mungkin airnya, tandonya nggak dikuras, ya kan? Jadi di sini tuh aku tuh sudah begini, tapi kok begini? Coba evaluasi, jangan menyalahkan begitu. Kemudian kita sudah belajar, tapi kok nggak paham? Ada apa ya? Oh mungkin nggak doa. Kita makan, tapi kok nggak kenyang lah? Wong makannya aja tangan kiri, gitu ya. Makannya aja sambil berdiri, ya setan ikut bareng-bareng lah. Nah, Bunda tuh pingin bagaimana kita itu dalam menyikapi permasalahan hidup ya, itu dengan hati tenang, pikiran tenang, bukan dengan nafsu, dengan menyalahkan orang begitu. Ya, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa sekali lagi bahwa hidup itu rangkaian dari masalah. Bagaimana masalah itu kuncinya adalah HHN. Karena masalah satu muncul, selesai, pasti akan muncul masalah lain.
orang tidak punya masalah itu kalau kita sudah di surga. Selama kita hidup di dunia pasti punya masalah. Nah, sekali lagi, bagaimana kita menyikapi permasalahan hidup dengan hati dan pikiran yang tenang? Kuncinya adalah HHN. Hadapi masalah itu. Hayati masalah itu. Dan nikmati masalah itu. Hadapi, kita hadapi. Kita harus yakin bahwa masalah ini seizin Allah. Gitu. Hayati, kenapa ya aku ada masalah? Oh iya, ternyata aku begini-begini. Udah dinikmatin. Gitu. Jangan kita terus lari dari masalah. Di saat kita lari dari masalah, maka kita akan mendapatkan permasalahan yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi kayak contoh di saat kita berbohong, ya, itu pasti kita akan membuat kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan itu. Begitu. Oke. Nah, makanya di sini duit, prinsip Buddha itu duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal, S-nya double S sabar dan syukur.